Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 3-4. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nahuida jalahu begi hami, ido binari tahun nang tuhamu, samar persauran nang hamu rab dohot hami. Tua mai dohot tu anakna Yesus Kristus do persauratai. Ubahin nahu suraton hami hataun tuhamu, asago halalasni rohamuna. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu dari tugas panggilan gereja adalah marturia atau kesaksian, yakni gereja dipanggil dan dituntut mewartakan dan menyaksikan Kristus kepada dunia. Tentu panggilan ini hanya dapat dikerjakan jika gereja terlebih dahulu telah mendengar apa yang Kristus sampaikan. Dengan demikian, sebelum merasa gagah dalam menyaksikan dan mewartakan Kristus, terlebih dahulu gereja perlu merendahkan hati untuk mendengar, karena fokus dari panggilan gereja adalah Kristus sendiri, bukan kepentingan-kepentingan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menyadari betul bahwa keraguan-raguan juga ajaran sesat ada di tengah jemaat Kristen mula-mula ketika itu. Karenanya, dengan jelas Yohanes menuliskan bahwa apa yang dia beritakan adalah apa yang telah dia lihat, juga apa yang telah dia dengar. Memang menjadi sebuah keuntungan bagi para rasul bahwa mereka menyaksikan langsung pelayanan Kristus, dan kemudian ini menjadi kekuatan bagi mereka dalam pemberitaan Injil. Sebab keraguan-raguan yang tumbuh dalam jemaat salah satunya didasarkan pada perasaan ketidakhadiran Kristus secara nyata, sebab tidak dapat dilihat mata. Keraguan-raguan ini tidak hanya tumbuh di tengah jemaat. Tentu kita mengingat bahkan salah satu murid Tuhan Yesus sendiri yang bernama Thomas pun tidak percaya pada kebangkitan Kristus sebelum melihatnya sendiri. Karena itu, Yohanes katakan apa yang dia beritakan sebagai rasul berdasarkan apa yang dia lihat. Namun tidak hanya itu, juga berdasarkan apa yang dia dengar. Apa yang dilihat mata memang membuat percaya secara fakta, tetapi apa yang didengar telinga menghantar pada kepercayaan secara iman. Seperti orang percaya saat ini, tidak lagi menyaksikan secara langsung pelayanan Kristus, tetapi percaya melalui apa yang didengar. Tidak ada penyesalan dan tuntutan agar bisa melihat langsung sosok Kristus secara jasmani, tetapi selalu ada pilihan untuk percaya meski hanya melalui pendengaran. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya karena terlebih dahulu mendengar, maka selanjutnya gereja, orang percaya dipanggil untuk bersaksi, mewartakan, dan memberitakan Kristus kepada dunia. Sebab karena panggilan yang sama jugalah kita terlebih dahulu menerima kabar sukacita dan mendapatkan keselamatan dalam Kristus. Bersaksi tentang Kristus tidak sedang atau bukan berarti merendahkan dan mengabaikan apa yang dialami orang lain, lalu membandingkan hidup yang kita rasa penuh dengan kelimpahan dari Tuhan. Tetapi bersaksi tentang Kristus adalah mengajak orang lain merasakan dan menghayati keindahan hidup yang kita rasakan dan kita jalani, buah persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak melulu tentang peristiwa besar dan menakjubkan,
Bahkan kadang melalui hal-hal yang kita rasa terlalu kecil bisa jadi cara kita menyaksikan Kristus kepada dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terpanggil untuk bersaksi, menyaksikan, mewartakan Kristus bagi dunia, bagi orang sekitar, bagi tetangga, bagi persekutuan dalam gereja, bagi anggota keluarga. Kesaksian yang berasal dari pendengaran akan firman Tuhan, kesaksian yang berasal dari penglihatan akan perbuatan Tuhan, juga kesaksian yang bukan memegahkan dan menyombongkan diri sendiri, melainkan kesaksian yang memuji dan memuliakan Tuhan yang berasal dari kerendahan hati dan ketulusan. Selamat menyaksikan dan memberitakan Kristus dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Firman-Mu yang mengajak kami untuk merendahkan diri mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan pada orang banyak melalui kehadiran kami. Agar dengan keberanian kami memberitakan, menyaksikan Kristus bagi dunia, bagi orang sekitar kami, bagi tetangga kami, bagi rekan kami, bagi anggota keluarga. Kesaksian yang berasal dari pendengaran akan firman-Mu, kesaksian yang berasal dari penglihatan akan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, ajar kami merendahkan hati di saat yang bersamaan. Ajar kami agar dengan keberanian memberitakan Kristus bagi orang banyak. Terima kasih Bapa yang baik untuk banyak berkat dan cinta Tuhan di dalam hidup kami, terutama untuk kesempatan dan hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sekarang kami siap memulai hari baru, melanjutkan seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Sertai dan bersamai kami, limpahkan kami dengan hikmat kebijaksanaan, agar dengan itu kami melakukan tugas tanggung jawab kami dalam takut akan Tuhan, agar dengan semua yang kami lakukan, hanya nama Tuhan sajalah yang kami permuliakan. Allah Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini mungkin tengah sakit. Tolong Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Yang sedang di dalam pergumulan, tolong Tuhan berikan jalan keluar dan kekuatan. Yang sedang menderita, yang sedang bersedih hati, tolong Tuhan berikan penghiburan. Bapa yang baik, inilah kami, anak-anak-Mu. Berkati dan sertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji termuliakan Engkau Bapa yang baik di dalam hidup kami, melalui perkataan, perbuatan, dan semua apa yang kami kerjakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Amanginang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas dan pekerjaan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.